Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I wish you happy Eid Fitri Mubarak, Idul Fitri Mubarak. May Allah bless us after this Ramadan, and we will meet again with another Ramadan in the next year. Okay, we continue the lesson today, but this is special edition because I give you some material about Palestine from TRT World, TRT Turkey Radio and Television Corporation. Ada video dari TRT World, lembaga kantor beritanya Turki Radio and Television Corporation. Ini video lama sebenarnya, old video from 2017 tentang Palestina dan negara Israel, about Palestine and Israel. But because in this day Palestine fight with Israel uprise again for the another time, so we will discuss it in this lesson. Untuk video ini dilengkapi dengan sudah ada subtitlenya dari sananya, jadi maybe make you easier to understand. Jadi intinya, sebelumnya saya kasih gambaran dulu bahwasanya ini tentang bagaimana berdirinya Israel itu, berdirinya negara Israel itu ilegal atau tidak berdasarkan hukum kenegaraan yang ada. Dia masuk ke daerah Palestina yang sebelumnya didiami oleh para warga Arab Palestina, baik yang beragama Islam, Kristen ataupun Yahudi. Lalu tiba-tiba datang rombongan atau orang-orang Yahudi dari Eropa pindah ke daerah yang sekarang dikenal dengan Palestina, sehingga we see the map, kita lihat peta, the area of Palestine is marked with green color, warnanya hijau. Itu dulu. We see in the left, di sebelah kiri ada Egypt, Mesir, ada Jordan, ada Syria di sebelahnya. Terus ada Lebanon, di atas itu ada Irak juga. Oke. Video ini dimulai, the video begin with narration, dengan sebuah narasi. Palestine went from this. Sebelumnya Palestina itu wilayahnya luas. Sekarang tinggal, we see the blue color is majority of the area is blue gitu. And the green is just little, hanya sedikit yang berwarna hijau gitu. Bayangkan dari tahun 1917, nanti ada ceritanya. Then it didn't happen overnight. Itu kejadian negara Palestina itu mengecil. The Palestine is shrinking atau mengecil. Didn't happen overnight, tidak terjadi dalam semalam. Ini ada sebuah istilah, this is the idiom, ada istilah didn't happen overnight, tidak terjadi dalam semalam. Mungkin kalau di legenda Indonesia, in Indonesian legends we know about Borobudur or Prambanan Temple yang dibangun, that built in overnight. But Palestine and Israel conflict and the occupation, penguasaan Israel terhadap Palestina itu tidak terjadi dalam semalam, tapi sejarahnya panjang, puluhan tahun, bahkan hampir 100 tahun sekarang ya, sudah lebih dari 100 tahun. Oke, up until the early 19th, itu 1900-an, Palestina itu di bawah under the Ottoman Empire, di bawah kerajaan Turki Utsmani. Oke. Tapi karena ada perang dunia, akhirnya Turki Utsmani kalah, sehingga daerah-daerah ini dikuasai oleh Eropa. Nanti sebenarnya ada kisah lain, nanti kita bicarakan di lain waktu. Religi gitu kan. Martapura is religiously region. Martapura adalah sebuah kabupaten yang religius. Di first ini Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman, sebuah tanah yang
agamanya beragam gitu, yang terdapat keberagaman agama, itu mungkin bahasa Indonesianya. Where Muslims, Christian and Jews live alongside each other, hidup alongside itu kan berdampingan, each other saling berdampingan. Kemudian terjadi perubahan, muncul gerakan with the start of Zionist, ada gerakan Zionist, itu movement orang-orang Yahudi yang ekstremis ingin membuat negara Yahudi gitu. Tahun akhir 1800-an akhir mendekati 1900-an. Itu para orang-orang Yahudi ada di Eropa, karena mereka berpengaruh, kan sering dengar ceritanya gitu. Mereka membuat sebuah gerakan Zionis yang tujuannya mendirikan negara untuk orang Yahudi. Nah, tempat yang paling pas adalah di Palestina karena itu kan sejarahnya orang Yahudi dari situ. Calling itu memanggil, atau dalam artinya calling itu mendeklarasikan establishment, berdirinya sebuah negara Jewish, itu Yahudi, negara Yahudi, state, negara, sebuah negara Yahudi merdeka dari Eropa. Oke, the first wave. Oke, akhirnya setelah orang-orang Eropa pun, yang Yahudi di Eropa berpindah ke sini karena dikasih deklarasi bahwa itu negara tanah kalian. Dia terkerjasama dengan Inggris. Oke, the Ottoman Empire collapse. Akhir dari Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani itu collapse atau runtuh 1924. Akhirnya warna marun ini kita lihat, daerah Palestina dikuasai oleh Inggris, ini termasuk Irak, termasuk Jordan. Kalau lihat di petanya, is under British rule, di bawah rule itu kekuasaan atau penguasaan dari British atau Inggris. Oke, silakan. You may search in Google about the Balfour Declaration, bagaimana Inggris, kerajaan Inggris memberikan mendeklarasikan atau menyatakan dukungan, support to gerakan pendirian negara Yahudi di Palestina. Siapa deklarasi itu kepada siapa? Dari Arthur James Balfour dari kerajaan Inggris kepada Lord Rothschild. Nah, sekarang dicari siapa Lord Rothschild. Itu orang Yahudi kaya, orang Yahudi yang berpengaruh di Eropa yang ingin mendirikan negara Yahudi. Silahkan nanti di Google siapa itu Rothschild, siapa. Jadi inti dari Balfour Declaration itu dia mendukung rencana mereka untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Kebetulan Inggris sedang perang dengan Turki Utsmani. Homeland itu tanah air ya, atau tempat tinggal. Oke, akhirnya banyak, the number of Jewish settlers grow. Jumlah orang-orang Yahudi yang pindah ke Palestina itu grow, tumbuh, bertambah banyak. Fuel itu kan minyak, bahan bakar. Fueling tension, menambah panas, tensi itu permusuhan ya, tensi, kondisi atau keadaan, memanaskan keadaan antara orang Arab dan orang Yahudi. Oke, karena terjadi seperti itu, akhirnya orang Yahudi berdatangan ke Palestina. The violence, kerusuhan atau kekasaran, violence kekasaran atau apa ya, perseteruan antara two sides, Jews and Arab, caused Britain to bow out, menyebabkan Britain menyerahkan urusan Palestina ini kepada siapa? To United, menyerah dan memberikan urusannya kepada UN, United Nations atau PBB. Tapi di tangan PBB justru makin kacau. Oke, akhirnya UN, PBB membagi approves a plan, menyetujui sebuah rencana untuk membagi membagi Palestine into two states, dua negara, Jewish Israel dan